Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mapping Euro GPY di time frame H4 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Tipe 1 break of structure dan jarak swingnya 80 pips. Kita kemarin janji akan mulai dari Juni 2021 ya. Untuk supaya lebih cepat kita bisa memakai Ctrl G, kemudian kita bisa ketik tanggalnya. Ini supaya shortcut di TradingView supaya lebih cepat menuju ke tanggalnya. Nah, ini ya. Oke, kita akan langsung mulai. Di sini saya sudah sediakan sebuah titik untuk marking titik swing high dan swing low-nya. Oke, kita mulai aja dari titik ini ya. Kita marking aja ini sebagai permulaan. Kita marking aja ini titik swing high kita. Kemudian ini titik swing low kita. Untuk dapat copy sebuah titik ini cukup tekan Ctrl, kemudian tahan klik kiri, kemudian digeser. Dia otomatis cloning atau sama saja dengan copy. Oke. Kemudian dari sini kita mau tipe 1, berarti kita harus menunggu sebuah candle close baru bisa kita menganggapnya sebagai sebuah break of structure yang valid. Di sini kita bisa lihat ini break of structure yang valid. Kita taruh di sini. Kemudian dari sini kita mau melihat ini adalah low yang baru kita, lower low. Kemudian dari sini kita perlu tahu mana titik swing high kita. Kita ukur saja dari titik low yang lama ke titik low yang baru. Kita tarik kotak ini, kemudian kita tarik ke atas. Kita ingin tahu mana titik tertingginya. Itulah titik swing high terbaru kita. Kita bisa tahu bahwa inilah titik swing high kita. Berarti kita drag saja. Ini titik swing high kita. Oke, kemudian harga kita bisa lihat harga naik ke atas, tapi tidak sampai break ke atas, kemudian jatuh ke bawah. Dan ini dia membentuk pullback. Kita ukur 40 pips. Ini untuk membuat kotak sederhana seperti ini saya sudah memberitahu ya di video sebelumnya. Kita memakai tekan tombol shift dan klik kiri. Di sini kita tahu nih 40 pips, berarti belum sebagai swing pullback. Kemudian kita langsung aja tahu bahwa ini sementara adalah swing low kita. Kemudian seperti biasa dari titik low yang lama ke low yang baru kita tarik garis, kemudian kita cari titik tertingginya. Kita tahu bahwa ini titik tertingginya, berarti ini adalah swing high kita. Berarti kita tahu bahwa ini adalah titik swing high, jarak swing high dan swing low kita untuk Euro GPY di H1. Oke, dan lanjut. Kemudian harga mengalami pullback sampai dengan titik ini, kemudian harga turun lagi dan break ke bawah lagi. Berarti kita tahu lagi bahwa ini swing low kita yang baru. Ini pasti lebih dari 80 pips. Kita tarik lagi mana swing high kita yang sekarang. Kita bentuk kotak lagi, kita cari titik tertinggi dan kita tahu bahwa inilah titik tertinggi kita. Berarti inilah swing high kita. Oke. Kemudian lanjut, harga kemudian pullback lagi, kemudian breakdown ke bawah lagi. Nah, di titik ini mungkin kalau kita lihat ini wicknya berubah ya. Wicknya break ke bawah mungkin. Kita lihat titiknya 129,61. Ya, ini break ke bawah, tapi ini hanya wicknya saja, dia tidak sampai close, berarti tidak bisa dikatakan sebagai break of structure, kan tipe pertama. Oke, kemudian kita bisa lihat dia break langsung ke bawah. Di sini kita bisa langsung saja putuskan ini titik swing low kita terbaru. Kemudian mana swing high-nya? Ya, nggak usah di kotak lagi ya. Kita sudah tahu inilah titik swing high kita. Kemudian harga mondar-mandir di antara dua titik ini. Ini sempat saya katakan bahwa ini adalah kondisi sideways, tapi kita tidak mengkategorikannya sebagai sideways. Ini masih dalam kondisi downtrend. Bias kita adalah masih menjadi downtrend. High yang ini, swing high yang ini merupakan high yang strong karena dia berhasil nge-break ke bawah. Akan tetapi swing yang ini dia merupakan sementara masih menjadi swing low yang weak karena dia gagal untuk break ke atas. Oke. Kemudian harga mondar-mandir, kemudian pada akhirnya break lagi ke bawah di titik ini ya. Dia break close, ini belum close, kemudian dia close di sini. Kemudian kita ukur apakah ini 80 pips. Kita benar-benar ukur dari bawah. Nampaknya belum ya, 74 pips. Berarti ini bukan sebagai swing.
Oke, lanjut. Kita berarti ini sudah, yang berarti swing terbaru kita adalah ini, titik ini. Oke, kemudian titik tertingginya di mana swing high kita yang baru, kita bisa dengan yakin memutuskan bahwa ini titik swing high kita. Oke, berarti kita sekarang bergerak di antara swing high yang ini dan swing low yang ini. Oke. Kemudian lanjut, kemudian kita bisa lihat harga kemudian melakukan break ke atas. Nah, break di sini. Di sini kita ukur apakah ini 80, sepertinya belum. Nah, baru 80 di sini. Nah, karena sudah membentuk 80 berarti swing high kita yang terbaru adalah ini. Berarti bisa dilihat sekarang, kok sekarang kita memiliki bias pandangan bahwa market sekarang mengalami uptrend. Uptrend dengan batasan swing high dan swing low di sini. Berarti selama harga masih di range ini, belum break ke bawah, berarti pandangan kita, bias kita terhadap market structure, kondisi market adalah masih menjadi uptrend. Oke, kemudian kita lanjut. Di manakah harga break? Setelah harga break di titik ini, kita zoom lebih kecil ya. Harga break di titik ini, kemudian kita perlu tahu di manakah titik, kita kecilkan aja, di manakah titik swing high kita selanjutnya. Di sini sepertinya sudah 80 pips ya. Iya, sudah. Berarti titik swing high yang baru kita adalah di sini. Di manakah titik swing low? Seperti biasa kita tarik dari high lama ke high baru. Ini kita tarik ke bawah ya. Titik terendah adalah di titik ini. Berarti ini adalah titik swing low kita. Cukup besar ya jaraknya. Oke, kemudian harga mondar-mandir dari titik ini ke titik ini. Ini adalah jarak swing range kita. Di sini kita bisa lihat harga wick ke bawah ya, tapi sepertinya belum break. Oke, kemudian harga ngebreak ke bawah di titik ini. Kita ukur dulu apakah ini sudah 80 pips. Oh, sudah 100 pips lebih. Berarti kita bisa tentukan ini adalah titik swing low yang baru kita. Berarti kondisi market sekarang kembali ke downtrend. Gitu. Jadi dengan rules ini kita jelas ya. Jadi kita tidak bingung apakah kondisi yang seperti ini apakah downtrend. Dari sini dia belum downtrend sampai dia ngebreak ke titik ini. Gitu. Oke, kemudian lanjut. Sekarang harga berada di antara swing high dan swing low yang ini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Harga tidak berhasil belum break ke bawah di titik ini. Kemudian lanjut, harga masih mondar-mandir. Di sini jarak swingnya cukup besar ya, tapi nggak apa-apa. Memang sesuai rules, berarti demikian ada apa adanya. Di sini harga belum break. Kemudian harga barulah break ke bawah di titik ini. Dia break ke bawah sampai ke swing low yang ini. Ini adalah titik swing low kita yang baru. Kemudian kita perlu tahu mana titik swing high-nya. Kita tarik 2 garis lagi, kita tarik swing high tertinggi. Berarti kita bisa tahu bahwa inilah titik swing high kita yang baru. Oke, berarti sekarang harga berada di range ini dan range ini. Oke, dalam kondisi ini sebenarnya harga masih berada di dalam downtrend karena dia break ke bawah. Tetapi di kondisi terbaru kita bisa melihat bahwa harga melakukan break lagi ke atas. Harga break dan berhasil close ke atas. Berarti sekarang harga sudah officially sudah bisa dikatakan valid untuk uptrend kembali di time frame H4. Jadi sekarang kondisi terakhir kita berada dalam range swing H4 di sini dan di sini. Nah, begitu. Jadi untuk lebih rapi kita bisa memakai trendline untuk membatasinya ya. Bukan untuk sebagai trendline tapi untuk membatasi swingnya supaya lebih rapi kita menggambarnya. Kita tarik di sini. Oh, tapi
Kita kasih warna lain ya, kita beri warna putih coba. Ya pokoknya ini kita beri warna putih. Oke, ini jarak swing high kita, swing low, dan ini adalah swing high kita. Pakai kontrol Alt T, kemudian pakai shift supaya garisnya bisa lurus, tidak miring-miring. Nah, shortcut seperti ini penting untuk kita tahu ya, supaya kita bisa menggambarnya lebih cepat gitu. Oke, ini dia mapping kita sejauh ini untuk Euro JPY di time frame H4 dengan ketentuan break of structure tipe 1 dan jarak minimal 80 pips. Oke, sekarang kita mencoba untuk pair lain ya. Kita masih memakai rule yang sama, tapi kita coba di pair GBP USD. Seperti biasa kita coba kembali ke 1 Juni 2021. Kita lihat 1 Juni. Oke, kita mulai dari titik ini aja ya. Kita marking. Kita tetap sama rule 1 80 pips. Kita bisa marking ini swing high kita yang pertama, kemudian swing low kita tarik ke atas 100 pips lebih. Berarti ini adalah swing low kita yang baru. Oke, dari sini kita bisa tahu ini jarak swing high, ini jarak swing high kita, dan ini adalah swing low kita sementara. Oke, kemudian kita lihat harga melakukan break dan close ke bawah di titik ini. Tapi kita lihat, kita ukur dulu dari titik sini ke sini berapa. Oh, 90 pips. Berarti kita bisa tahu bahwa ini adalah titik swing low kita yang baru. Kemudian langsung saja kita bisa tahu ini adalah titik swing high kita. Ini menjadi swing high yang baru dan high yang kuat karena kondisinya downtrend. Kemudian harga melakukan break ke bawah, kemudian pullback tidak sampai 80 pips, di sini pun tidak sampai 80 pips, baru di titik ini harga kita bisa dengan yakin, dengan kasat mata, harga lebih dari 80 pips pullbacknya. Oke, kemudian lanjut harga, kemudian kita lihat, kita tarik garis, harga break di sini, kemudian kita bisa taruh di sini. Dimanakah swing high-nya? Langsung saja, tidak usah kita buat kotak lagi, kita lebih cepat. Ini swing high kita, harga bergerak di antara swing high ini dan swing low ini. Kemudian kita bisa dengan yakin lihat harga melakukan break ke bawah, kemudian pullback lagi. Berarti ini adalah titik swing low-nya. Dan swing high-nya di manakah swing high? Kita tarik garis, nampaknya di sini. Ini adalah titik swing high. Kemudian harga melakukan break ke atas sampai dengan titik ini, kemudian melakukan pullback dari sini, pasti sudah lebih dari 80. Oke, berarti ini adalah swing high kita yang baru. Kita bisa lihat untuk sementara ini adalah range kita. Di sini kita coba marking ya, jadi supaya lebih enak. Dan harga mondar-mandir membentuk sideways, walaupun kita memandangnya masih, ini pandangan kita masih uptrend. Kemudian setelah harga bergerak mondar-mandir, ternyata harga break ke bawah, berarti harga kembali menjadi downtrend di time frame H4 di kondisi ini. Ini adalah swing low. Kemudian kita tarik lagi, di manakah titik tertingginya? Oh ya, ini adalah titik swing high, kemudian ini adalah titik swing low-nya. Oke, kemudian kita bisa lihat harga melakukan break ke bawah lagi. Di manakah titik? Kemudian dari sini, di manakah titiknya? Kita bisa lihat ini. Kemudian harga pasti sudah lebih dari 80 pips, 160. Dan kita di manakah swing high-nya? Dan pasti titik tertinggi di sini. Oke. Kemudian lanjut. Harga melakukan break ke bawah lagi. Harga break ke bawah,
di titik ini, kemudian kita lihat manakah yang 80 pips. Ini bukan. Kemudian apakah ini? Iya, ini 80 pips. Berarti ini adalah 80 pips. Berarti ini adalah titik swing low kita yang baru. Kemudian manakah swing high-nya? Ini ya titik tertingginya. Kemudian harga melakukan break ke bawah lagi. Nah, berarti kita berada dalam range ini ya. Range swingnya di atas sini dan di sini. Kemudian harga melakukan break ke bawah lagi. Kemudian jarum tajam ini ya, tapi dia juga close di bawah swing low. Jadi ini benar. Dan manakah swing high yang baru? Swing high yang baru adalah di sini. Ini adalah titik tertingginya. Oke, kemudian berarti ini adalah jaraknya. Jarak swing high dan swing low kita adalah di sini. Oke, lanjut. Di sini kita, apakah ini break? Tidak hanya jarum. Kemudian kita bisa lihat harga break di titik ini. Harga break di titik ini. Ini adalah titik swing low yang baru kita. Kemudian di antara dua titik ini, manakah titik tertingginya? Titik tertingginya adalah ini. Di sini kita bisa lihat ya, harga sempat break ke atas tapi hanya jarum. Berarti ini bukan break tipe 1 break of structure yang valid. Akan tetapi untuk menentukan swing high tetap kita melihat titik tertinggi. Jadi ini adalah swing high kita. Jadi ini adalah case yang unik. Harga gagal break ke atas sehingga kondisinya bias kita masih downtrend. Akan tetapi titik swing high-nya tetap memakai titik tertinggi walaupun titik itu tidak berhasil menembus titik yang lama. Nah, dalam titik ini bias kita sebetulnya masih downtrend karena harga berhasil menembus ke bawah. Nah, kemudian selanjutnya dari titik ini harga melakukan break ke atas. Kemudian kita ukur lagi 48 pips bukan sesuatu yang valid. 50 pips bukan. Di sini juga saya yakin bukan 50. Di sini seharusnya sudah. Iya. Berarti kemudian swing high kita yang baru adalah di titik ini. Kemudian kita bisa yakin ini titik selanjutnya. Kemudian di sini seharusnya juga lebih dari 80 pips, betul? Kemudian kita marking ini swing high, swing low yang baru. Kemudian kita lihat di titik ini apakah break? Ya, break ke atas di titik ini. Kemudian apakah ini 80? Tidak. Dan langsung pasti di titik ini. Oke, berarti sementara range kita adalah dari titik ini, swing high dan swing low kita. Kemudian kita lihat harga break lagi ke bawah. Dan kita ukur dulu apakah 80 pips. Ya, benar 90 pips. Berarti ini harga break ke bawah membentuk downtrend. Nah, swing high-nya di sini benar. Kemudian kita lanjut harga break lagi ke bawah. Dan ini swing low yang baru, swing high kita adalah ini. Kemudian harga melakukan break ke atas, pullback di sini sepertinya belum 80, ya. Berarti ini titik ini menjadi 80 supaya yakin kita, ya pasti 80 pips. Kemudian harga berarti sekarang uptrend. Kita lihat harga masih di dalam range ini sampai break di sini. Break di sini berarti ini adalah titik swing high yang baru. Kemudian manakah titik swing low-nya? Kita kalau tidak yakin kita tarik garis ke bawah. Swing low kita adalah ini. Oke. Dalam kondisi ini harga masih uptrend. Di sini. Kemudian harga break ke bawah, berarti sekarang harga menjadi downtrend. Ini titiknya. Berarti sekarang kita berada dalam range ini. Oke, selanjutnya harga lanjut break lagi ke bawah, break sampai dengan titik ini. Manakah titik swing high-nya? Titik tertinggi sepertinya ini. Ya, ini titik tertingginya.
Oke, kemudian harga melakukan break lagi ke bawah di titik ini. Harga break, kita ukur di sini apakah 80 pips, tidak sampai, ini hanya 70. Kemudian apakah di sini sampai? Sepertinya tidak sampai. Kemudian di titik ini, titik terendah ini, manakah swing high-nya? Swing high-nya dengan pasti adalah titik ini. Oke, dari sini kemudian kita bisa lihat harga melakukan break ke atas di titik ini. Kita ukur apakah di 80 pips. Iya, 80 pips. Ini harga berhasil close di atas. Berarti ini adalah 80 pips, benar. Kemudian titik swing low-nya ini benar. Kemudian harga setelah di sini harga break lagi ke atas di titik ini. Kemudian pullback sejauh 80 pips lebih pastinya. Oke, kemudian swing low-nya adalah di titik ini. Berarti sekarang harga berada di rentang 2 ini. Kita tarik garis Alt T, tarik ke kanan ya, sejauh apa terserah. Kemudian dari sini kita tarik juga Alt T, pencet, tekan. Kemudian tekan Shift sampai ke kanan supaya lurus. Kalau tidak ditekan Shift, nanti akan sedikit susah. Begitu. Kalau tidak ditekan Shift nanti terkadang kurang lurus. Jadi sebaiknya ditekan Shift. Oke. Jadi itu mapping kita untuk GBP USD H4. Oke, jadi kita tadi sudah mapping dan proses itu dinamai proses mapping swing structure. Di sini saya mau share sedikit sebuah nilai-nilai yang bisa kita ambil ya. Tadi itu dinamakan proses mapping. Nah, tentunya proses mapping yang kita lakukan tadi itu tentunya kalau kita ukur tadi waktunya, kurang lebih waktunya perlu sekitar 10 menit untuk mapping dari Januari sampai dengan kondisi terakhir ya. 1 pair. Dan itu semua tentunya butuh waktu dan effort, dan ini sangat wajar. Nah, ini semua diperlukan, semua proses mapping ini diperlukan supaya kita dapat membuat sebuah story, sebuah cerita bagaimana sih proses, apa saja sih yang dilalui market ini untuk saat ini. Story ini sangat diperlukan supaya kita dapat menyusun trading plan. Ini merupakan suatu proses awal yang sangat penting bagi kita untuk menyusun trading plan kita selanjutnya. Nah, untuk membuat story ini otomatis nantinya ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita sudah mapping tadi, sudah menentukan swing high, menentukan swing low, batasan-batasannya, dan nanti untuk seterusnya akan lebih detail. Nah, semua gambaran-gambaran kita, story kita itu janganlah dihapus. Jadi setelah membuat trading plan, setiap kali ada trade, nanti jangan dihapus, biarkan aja apa adanya. Karena ini merupakan suatu story yang berkelanjutan. Dengan demikian kita juga tidak perlu mengulang lagi proses mapping dari awal, cukup melanjutkan yang sudah ada saja. Jadinya untuk melakukan proses mapping selanjutnya tidak perlu makan waktu 10 menit lagi tiap pair, paling hanya sekitar 1 atau 2 menit untuk swing structure itu sendiri tiap pair. Oke, dan untuk selanjutnya seperti janji saya minggu lalu, untuk video kali ini kita belum dulu untuk belajar mengenai internal structure, karena nanti videonya akan terlalu panjang. Jadi kita akan bahas di video berikutnya ya mengenai internal structure dan change of character. Setelah kita mempelajari dua ini, kurang lebih kita sudah punya gambaran basic yang sangat kuat mengenai market structure. Oke, see you on next video.